Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manajer, hari ini saya akan sharing mengenai bauran kepemimpinan dalam rangkaian membangun managerial skill, tapi fokus saya pada keterampilan komunikasi, keterampilan manajer untuk berkomunikasi. Jadi itu aim saya pada sesi ini. Nah, sekali lagi mohon bantuan dan keikhlasan. Subscribe, like, and share. Ikhlas toh untuk subscribe, like, and share. Bismillah, bismillah. Monggo di subscribe, like, and share. Terima kasih. Bauran kepemimpinan. Anda tentu akan bilang ke saya aneh. Kalau Anda cari di buku-buku, namanya bauran kepemimpinan itu nggak ada. Ini adalah terminologi yang saya buat setelah saya mempelajari mengenai kepemimpinan, manajemen yang selama ini saya alami, akhirnya saya mencoba membuat terminologi sendiri, yaitu bauran kepemimpinan. Apa sih bauran kepemimpinan? Bauran kepemimpinan adalah sekumpulan elemen untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam proses bisnis yang terdiri dari skill, keterampilan, attitude adalah perilaku, sikap perilaku, dan knowledge adalah pengetahuan. Jadi, sahabat manajer, kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang berhasil dan sukses, Anda harus mempunyai 3 hal ini di dalam kepemimpinan yang coba di-blended ketiga ini. Tetapi sekali lagi, agar bisa memimpin dengan efektif dan efisien, Anda harus wajib hukumnya punya skill, punya attitude, dan punya knowledge, di mana ini adalah kita blended menjadi satu kesatuan untuk melakukan business operation. Di sesi sebelumnya, saya juga menyampaikan kepada Anda adalah bauran manajemen, di mana bauran manajemen dan bauran kepemimpinan itu nanti kita gabungkan jadi satu, yang hasil akhirnya di dalam Anda menjadi manajer, menjadi manajer yang punya kepemimpinan yang kuat, yaitu menggabungkan bauran manajemen adalah bagaimana Anda menggabungkan sumber-sumber yang ada, menganalisis dan sebagainya, menjadi what, apa itu, dan selanjutnya diimplementasi di dalam bauran kepemimpinan. Pengetahuan itu diimplementasi menjadi keterampilan. Tapi dasar induknya adalah di bauran manajemen, di mana di dalam fungsi di dalam bauran manajemen ada 3 hal juga. Sumber daya yang terdiri dari 6M. Man, material, mesin, method, market, dan money. Bagaimana Anda bisa mengolah itu menjadi fungsi manajemen di dalam bisnis proses untuk mencapai objektif. Nah, itu kan rangkaian. Rangkaian itu bisa diimplementasi, dieksekusi dengan bauran kepemimpinan. Salah satunya yang menjadi pokok hari ini kita bicarakan adalah skill di dalam untuk implementasi bauran manajemen adalah bagaimana skill komunikasi Anda, sehingga Anda menjadi manajer dengan kepemimpinan yang kuat. Nah, sekali lagi, saudara manajer, bauran kepemimpinan akan mudah dikerjakan jika kita memahami dengan benar bauran manajemen. Dalam bauran kepemimpinan yang kita akan diskusikan dan kita fokuskan, skill di dalam kepemimpinan ini adalah nanti adalah komunikasi yang pertama saya bahas. Jadi, tetapi kalau kita bicarakan masalah skill kepemimpinan, saya kira ini mutlak yang harus Anda punya. Karena skill atau keterampilan ini adalah bisa dibangun. Memerlukan waktu, memerlukan pengetahuan, memerlukan motivasi.
Kalau masalah attitude sama knowledge, kalau Anda jadi manajer, itu udah syarat mutlak. Syarat mutlak menjadi manajer, kalau saya jadi atasannya untuk mengangkat Anda sebagai manajer, pertama punya attitude yang bagus, sikap perilaku yang positif. Yang kedua, punya pengetahuan. Nah, keterampilan ini nanti pada waktu Anda jadi manajer kita asah dari sedikit bisa menjadi bisa dan menjadi luar biasa. Itu konsepnya yang nantinya di dalam sharing ini saya coba sharekan kepada Anda bagaimana membangun seorang manajer dengan kepemimpinan yang kuat. Nah, sahabat manajer yang insya Allah selalu diberikan kemudahan oleh Allah, bahwa kalau kita bicara masalah skill, adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik. Jadi skill itu adalah suatu keterampilan yang spesifik, fokus pada satu inti, namun dinamis, yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan bahwa skill itu excellent skillnya. Jadi skill itu adalah sesuatu yang spesifik, fokus, dan dinamis yang membutuhkan waktu tertentu. Contohnya skill bermain bulu tangkis. Nah, untuk bisa menjadi juara All England, juara dunia, ini bulu tangkisnya spesifik. Dan orang itu fokus di dalam mempelajari dan dinamis, terus latihan dan terus latihan. Waktu tertentu untuk menjadi dari tidak bisa, menjadi jago, dan menjadi juara itu butuh waktu tertentu. Nah, keterampilan apapun seperti bulu tangkis ataupun keterampilan yang lainnya dapat dipelajari, namun membutuhkan dedikasi yang kuat untuk mempelajari ilmu tersebut. Misalnya, mentalnya harus positif. Kalau mentalnya nggak positif, begitu latihan digenjot, capek, blenger, mundur. Harus punya semangat dan motivasi, harus punya waktu untuk mendedikasikan untuk belajar itu, dan butuh biaya juga, uang. Jadi keterampilan itu membutuhkan mental yang positif untuk membangunnya jadi ahli, membutuhkan semangat dan motivasi, memerlukan waktu untuk berlatih, memperdalam dari punya pengetahuan, punya keterampilan, pengalaman, dan kemampuan. Karena di dalam skill ini yang kita ingin capai adalah kemampuan. Nah, ini perlu biaya dan uang. Nah, keterampilan yang diperlukan bagi seorang manajer di dalam bauran manajemen, itu ada 8 keterampilan untuk melakukan supervisi. Dan ini saya sudah membahas di sesi sebelumnya. Individu yang berusaha untuk pindah ke posisi manajer atau posisi kepemimpinan harus bekerja untuk apa? Mengasah, membangun, menjadikan super kualitas melakukan supervisi. Jadi, individu yang berusaha pindah ke posisi manajer atau kepemimpinan harus bekerja untuk mengasah kualitas melakukan supervisi agar bisa memberikan supervisi dengan jelas dan terukur. Ada 8 ini. Bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana dia kepemimpinannya, bagaimana bisa memberikan empati dan kasih sayang, bagaimana meresolusi konflik, bagaimana kemampuan untuk mendelegasikan kepada anak buah, bagaimana memecahkan masalah di dalam organisasinya, bagaimana manajemen waktu dan prioritas di dalam aktivitasnya, dan mempunyai keyakinan untuk berhasil. Ini 8 keterampilan ini harus dipunyai oleh Anda untuk mensupervisi. Jika Anda sebagai pemimpin, kemampuan ini sudah Anda miliki, 8 kualitas supervisi ini, saya kira Anda akan menjadi manajer yang jagoan, top, dan bisa membawa perusahaan ini dari tidak ada menjadi ada menjadi berkembang dan berhasil. Insya Allah. Nah, fokus saya adalah saya akan membahas mengenai komunikasi. Menurut pendapat saya, komunikasi salah satu penentu sukses
seorang pemimpin. Oleh sebab itu, masalah komunikasi menjadi fokus saya dalam sharing management. Nah, kalau kita bicara komunikasi, saya coba menjabarkan adalah mengenai komunikasi yang efektif. Kenapa kita harus melakukan komunikasi efektif? Karena banyak juga kegagalan seorang manajer sebagai pemimpin, mayoritas karena komunikasi tidak efektif dan kurang akurat yang membuat gagal menjadi manajer. Oleh sebab itu, kalau ingin sukses, ya harus bisa melakukan komunikasi yang efektif. Seorang manajer harus bisa mengembangkan keterampilan komunikasi tertulis dan verbal yang patut dicontoh untuk membantu mereka berbicara dengan dampak, kejelasan, dan singkat. Nah, bagaimana bisa nulis kalau dia tidak punya pengalaman? Oleh sebab itu, pengalaman dan pemahaman baru akan bisa mengembangkan diri Anda di dalam keterampilan Anda berkomunikasi secara tertulis dan verbal. Dan ini harus Anda kembangkan supaya komunikasi Anda menjadi efektif. Mengembangkan keterampilan komunikasi tertulis dan verbal yang patut dicontoh untuk membantu mereka berbicara dengan dampak, kejelasan, dan singkat. Jadi dengan kita biasakan sebelum bicara sama orang juga menulis dulu bagaimana skripnya, bagaimana skenario-nya. Insya Allah Anda akan mempunyai dampak yang baik dalam berkomunikasi. Insya Allah Anda mempunyai kejelasan pesan yang akan disampaikan lebih singkat karena Anda pikirkan betul cara Anda berkomunikasi. Nah, kalau kita bicara komunikasi yang efektif, para manajer itu juga harus mahir memberikan umpan balik positif maupun negatif. Jadi komunikasi efektif itu manajer itu juga harus mampu memberikan umpan balik kepada anak buahnya, kepada temannya, kepada atasannya. Kalau ada sesuatu kejadian, suatu pekerjaan harus memberikan umpan balik, tapi yang positif, yang membangun. Itu baru namanya komunikasi yang efektif. Dan manajer juga harus mau menerima kritik dan masukan yang membangun dari anak buahnya. Karena ini penting supaya terjadi gelombang komunikasi yang baik. Jangan hanya bahwa saya yang paling benar, saya nggak bisa dikritik, ide saya yang paling benar, tidak bisa. Sebagai seorang manajer harus menerima kritik dan masukan yang membangun dari anak buahnya. Itu syarat mutlak yang harus Anda lakukan. Jadi memberikan umpan balik positif maupun negatif kepada seseorang dengan bahasa yang enak dan struktur. Jadi ingat, komunikasi yang efektif itu Anda harus mampu memberikan umpan balik, apakah itu positif, apakah negatif. Tapi dengan kata-kata yang enak dan terstruktur. Yang kedua adalah bisa menerima masukan dan kritikan. Yang penting membangun dari anak buah. Jadi kalau anak buah mengkritik atau memberikan masukan, terima. Itu adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Sehingga terjadi klik, kesepahaman. Terjadi environment yang bagus antara Anda dengan anak buah. Nah, keterampilan komunikasi yang efektif itu kalau kita jabarkan bahwa Anda sebagai seorang manajer harus mempunyai atau bisa berkomunikasi secara tertulis. Jadi konsep komunikasi Anda, cara komunikasi Anda harus bisa berkomunikasi secara tertulis. Kenapa? Sekarang ini Anda ada di Jakarta, Anda ada anak buah, ada yang di Lampung, ada di Pontianak, ada di Makassar, dan jaraknya jauh. Kan nggak mungkin tiap hari ditelepon, di dalam memberikan instruksi, di dalam berkomunikasi, Anda harus bisa tertulis, menulis.
apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan, di mana dilakukan, cara yang efektif bagaimana. Anda tuliskan. Nah, pesannya di dalam tertulis itu harus terstruktur, harus jelas, harus terukur supaya mudah dipahami. Itu namanya komunikasi efektif. Jadi, komunikasi efektif yang Anda harus punya adalah bisa berkomunikasi secara tertulis. Nah, kenapa itu harus kita lakukan? Karena sekarang sudah ada jaringan sosial. Kalau anak buah Anda 50, kan nggak mungkin Anda akan bicara satu persatu dalam waktu yang sama. Anda harus memberikan instruksi, harus berkomunikasi secara tertulis. Di mana Anda harus juga paham dan punya keterampilan di dalam berkomunikasi dengan jaringan sosial. Bisa berkomunikasi di email, dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan Instagram, atau dengan Zoom seperti sekarang ini saya lakukan komunikasi dengan Anda. Bagaimana dalam waktu yang bersamaan saya bisa bicara dengan banyak orang melalui Zoom seperti ini. Nah, ini Anda harus punya keterampilan. Keterampilan menulis seperti menulis slide seperti ini, menuangkan apa yang di dalam hati dan pikirannya ke dalam sesuatu yang simple, yang bisa dipahami, dan kemudian Anda pergunakan jaringan sosial. Jadi Anda harus ahli juga di dalam jaringan sosial. Nah, yang ketiga adalah di dalam Anda berkomunikasi, konsepnya harus menjual bicara sama orang. Supaya dibeli ide Anda. Supaya diikuti ide Anda. Jadi di dalam komunikasi itu harus menjual, harus bisa menyampaikan apa sih manfaat-manfaatnya kalau ide yang saya sampaikan ini. Jadi Anda harus bisa menyampaikan manfaat daripada ide yang Anda sampaikan melalui komunikasi kepada lawan bicara Anda. Supaya lawan bicara melihat bahwa, oh ternyata ide ini manfaatnya banyak, kegunaannya banyak, sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Nah, kalau itu komunikasi bisa dilakukan, konsep dengan konsep menjual itu, maka akan menimbulkan komunikasi I am okay, you are okay, atau I'm okay juga, gitu, lawan bicara Anda. Nah, yang kedua, negosiasi. Di dalam keterampilan komunikasi, Anda harus bisa berkomunikasi dengan menyajikan konsep negosiasi. Karena apa? Pada waktu Anda berkomunikasi, kadang-kadang ada blocking daripada lawan bicara, nolak. Padahal idenya bagus banget, tapi ditolak, di reject ide Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Harus ada negosiasi. Negosiasi itu bukan Anda menang, dia kalah. Negosiasi itu dia menang dan saya menang. Nggak ada saya menang, dia kalah, nggak ada. Dia menang, saya menang. Artinya apa? Dia bisa membeli ide yang Anda komunikasikan, ya, dan menjalankan idenya meskipun dengan perdebatan. Anda harus yakinkan. Jadi Anda harus bisa meyakinkan mereka dengan negosiasi, dengan berkomunikasi sebab akibat. Sebab akibat. Kalau ini lakukan ini, akibatnya begini. Kalau ini tidak lakukan ini, Anda jelaskan seterang mungkin di dalam proses negosiasi. Biasanya di dalam proses negosiasi Anda berkomunikasi pertama ada blocking, ada ketidakmauterimaan. Kenapa? Bisa karena nggak suka dengan Anda, bisa karena memang komunikasinya Anda nggak baik. Tetapi saya yakin bahwa saya beranggapan Anda punya komunikasi yang baik, sehingga Anda harus bisa mampu menegosiasikan apa yang ide Anda sampaikan kepada dia dengan berkomunikasi secara win-win solution. I am okay, you are okay. Atau Anda ini, I am okay, I'm okay too. Itu yang harus Anda ciptakan. Jadi di skill komunikasi yang harus punya tertulis, mampu memakai jaringan sosial, komunikasinya harus menjual, harus mampu menegosiasi. Saya lanjutkan, sahabatku. Nah, konsepnya sederhana yang keempat tadi. Sebenarnya 4 yang tadi itu, ya,
tertulis, jaringan sosial, menjual, dan negosiasi, itu sebenarnya Anda menciptakan suatu situasi dan harus mampu menciptakan situasi kepada siapapun, I am okay, you are okay, atau I am okay, I'm okay too. Bagaimana, Adimas? Apakah oke? Dia akan menjawab, Kakang Mas, I am okay too, Kakang Mas. Apa yang Anda sampaikan? Nah, itu situasi yang harus Anda bangun sehingga menjadi komunikasi yang efektif. Nah, di dalam berorganisasi, komunikasi dalam organisasi, manajer harus mempunyai tujuan dalam berkomunikasi terkait kepemimpinannya. Jadi, manajer harus mempunyai tujuan dalam berkomunikasi terkait kepemimpinannya. Hanya dua kata yang harus dikuasai dan dipahami dalam berkomunikasi. Yang saya maksud dua kata itu, esensi dari dua kata-kata itu yang harus dipahami. Jadi manajer di dalam berkomunikasi tujuan hanya dua kata esensinya, yaitu mempengaruhi perilaku. Dalam bahasa Inggrisnya, to influence in behavior. Nah, bisa nggak Anda mempengaruhi perilaku dengan komunikasi? Kalau Anda punya 4 tadi, bisa berkomunikasi tertulis, bisa melakukan dengan jaringan sosial, bisa konsep menjual di dalam komunikasi, dan konsep negosiasi dalam berkomunikasi, Anda akan bisa mempengaruhi perilaku lawan bicara Anda. Nah, tujuan komunikasi, manajer mempunyai tujuan komunikasi adalah mempengaruhi perilaku melalui komunikasi, agar ide, instruksi pekerjaan, tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, berkomunikasilah, berkomunikasinya harus dengan konsep menjual. Kenapa saya ulangi 2 kali? Karena ini penting, harus dengan konsep menjual. Nah, saya ingin menyampaikan Anda konsep menjual di dalam berkomunikasi. Ya, saya membuat narasi kata yang cukup, mudah-mudahan Anda paham bahwa komunikasi dengan konsep menjual adalah jika Anda bisa menunjukkan kepada kami, wahai manajer, jika Anda bisa menunjukkan kepada kami, wahai manajer, manfaat-manfaat dari produk, dari ide, dari instruksi yang Anda tawarkan kepada saya, sesuai dengan kebutuhan saya, maka hey manajer, tidak usah menjual kepada kami akan membeli dari Anda. Saya ulangi sekali lagi. Jadi konsep berkomunikasi itu adalah sebagai seorang manajer harus bisa menunjukkan manfaat-manfaatnya. Makanya di sini saya sebutkan, jika Anda bisa menunjukkan kepada kami manfaat-manfaat dari ide yang Anda sampaikan, produk yang Anda sampaikan, instruksi yang Anda tawarkan sesuai dengan kebutuhan kami, wahai manajer, maka Anda tidak usah menjual kepada kami. Kami akan membeli dari Anda, dan saya akan melaksanakan instruksi Anda, akan melaksanakan ide Anda dengan semangat tinggi, rawe-rawe rantas, malang-malang putuh, dengan titik darah yang penghabisan. Itu kalau Anda bisa menunjukkan manfaat instruksi, manfaat ide Anda, manfaat instruksi pekerjaan kepada anak buah. Mudah-mudahan Anda bisa. Dan Anda kalau mau bicara kepada anak buah, instruksi, ide, pikirkan dulu, analisalah bagaimana tahapannya. Nanti saya akan berikan sharing lebih detail lagi. Nah, dalam bukunya Laswell, saya coba ambil dari Laswell model, dalam komunikasi harus paham Laswell model. Siapa yang akan bicara? Apa pesan yang harus disampaikan? Melalui channel seperti apa? Siapa audiennya? Nah, sebetulnya hasil akhirnya adalah, efeknya adalah persepsi. Jadi komunikasi itu membangun persepsi menurut Laswell model. Jadi komunikasi apa? Wah, saudaraku, adalah membangun persepsi.
Apakah Anda bisa membangun persepsi lawan bicara Anda? Di mana persepsinya menguntungkan buat dia, bermanfaat buat dia, bahwa ide yang Anda sampaikan adalah bermanfaat, menguntungkan bagi bisnis dia, bermanfaat dan menguntungkan untuk dirinya, karena manfaatnya sesuai dengan kebutuhan dirinya. Makanya dia akan beli. Itulah persepsi. Oleh sebab itu, bangunlah persepsi bahwa manfaat yang Anda sampaikan itu sesuai dengan kebutuhan. Coba lihat di gelas ini. Kalau Anda berkomunikasi, ada gelas diisi separuh, yang satu bilang isinya tinggal setengah, yang satu bicara isinya setengah penuh, tinggal setengah dan setengah penuh. Jadi persepsi yang harus bangun harus sama, bahwa Anda dengan lawan bicara Anda persepsinya harus sama, supaya instruksi, ide, dan pekerjaan di dalam satu tim biar berjalan dengan sempurna. Nah, bagaimana caranya untuk membangun itu? Dalam komunikasi harus jelas dan terukur. Ada 5 tahapan dalam berkomunikasi. Dan ini Anda siapkan betul-betul sebelum Anda bertemu dengan orang. Sebelum Anda menyampaikan ide, sebelum Anda menyampaikan instruksi kepada anak buah, Anda harus punya ini tahapan secara tertulis, dan Anda harus latih sebelum bertemu mereka supaya terstruktur, singkat, mudah dipahami. Yang pertama, objektifnya harus jelas dan terukur. Artinya apa? Pesan yang akan dicapai apa? Kalau saya ketemu orang, mau ngomong, pesan, persepsi yang akan dicapai apa? Persepsi yang akan dicapai apa? Pesan yang akan dicapai apa oleh lawan bicara Anda? Lawan bicara saya. Itu pertama. Pada waktu saya meeting sama anak buah, persepsi apa yang akan diterima, dicapai oleh anak buah? Itu adalah goal-nya, objektifnya. Yang kedua, aktivitasnya jelas dan terukur. Bagaimana tahapannya? Menjelaskan. Dari mulai awal, mulai pertengahan sampai akhir pesan ini dirangkai kata-kata yang bagus supaya terstruktur, supaya mudah diserap, mudah diterima dengan bahasa yang sederhana. Komunikasinya, cara berkomunikasinya harus jelas dan terukur. Bagaimana proses komunikasinya? Pesannya harus jelas, vokalnya harus jelas, ada body language-nya. Jadi pesannya harus jelas, vokalnya harus jelas, ada body language. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bicara kepada siapa? Kepada Yanto, kepada Joni, kepada Anto, kepada Yeti, kepada Sri, ini levelnya berbeda-beda. Makanya Anda harus ekstrak bagaimana komunikasi yang benar kepada orang yang benar dalam waktu yang benar. Proses komunikasi. Nah, filosofinya harus jelas. Hukum Newton, aksi sama dengan reaksi. Paham dulu, baru kasih tahu. Ahli dulu, baru bisa ngelatih orang. Itu tahapan. Yang kelima adalah komitmen yang jelas dan terukur. Persepsi yang akan dicapai, tentukan kriterianya. Saya ingin bahwa semua instruksi dipahami. Oleh sebab itu langkahnya seperti. Nah, kalau saya lawan bicara saya, anak buah saya paham persepsinya, nanti setelah saya bicara selesai, setelah diskusi, masing-masing saya minta untuk presentasi. Apakah persepsinya sama enggak? Apakah persepsinya sama enggak? Atau saya random, ini. Nah, kepada yang persepsinya sama, saya harus lakukan apa? Kepada yang belum, saya harus lakukan apa? Anda harus tentukan kriteria. Nah, 5 tahapan ini Anda harus lakukan. Pesan yang akan dicapai apa? Tahapan penyampaian pesan apa? Proses komunikasi bagaimana? Filosofinya paham dulu, baru kasih tahu. Persepsi yang akan dicapai, tentukan kriterianya. Nah, saudaraku, manajer,
Kalau kita bicara komunikasi, saya ingin menyampaikan pemahaman juga. Bahwa apa sih komunikasi? Proses penyampaian. Penyampaian siapa? Anda. Apa yang disampaikan? Perasaan Anda, emosi Anda, fakta, keyakinan Anda, saran Anda kepada orang lain, menyampaikan masukan Anda kepada orang lain, menyampaikan ide, menyampaikan update, menyampaikan informasi yang Anda terima, terus dari atasan sampaikan informasi kepada bawah, dan menyampaikan pengalaman kerja Anda, pengalaman hidup Anda, pengalaman kenapa Anda sukses, pengalaman Anda gagal. Nah, penyampaian ini kepada siapa? Kepada makhluk hidup dengan cara yang jelas dan terukur. Makhluk sesama manusia. Kalau sama hewan beda caranya. Kalau sesama manusia punya emosi, punya perasaan, punya pikiran. Secara tertulis atau lisan atau ucapan dan sinyal atau bentuk perilaku. Jadi ada vokal, ada body language, itu ada pesannya harus disampaikan dengan jelas dan sehingga bisa diterima atau dipahami bahwa proses penyampaian Anda itu memuaskan lawan bicara Anda. Jadi komunikasi adalah proses menyampaikan perasaan, emosi, fakta, keyakinan, saran, masukan, ide, update, informasi, pengalaman antara makhluk hidup dengan cara yang jelas dan terukur. Secara tertulis atau lisan atau ucapan atau sinyal atau bentuk perilaku sehingga bisa diterima pesannya tadi ya, atau dipahami, diterima, dipahami bahwa proses penyampaian Anda itu memuaskan. Ya, artinya I am okay, you are okay. Saya ngerti, dia paham. Saya paham, dia ngerti. Itulah komunikasi. Jadi nyambung, klik. Itu komunikasi yang baik. Nah, untuk itu, cara penyampaian komunikasi harus melalui 3 hal ini yang Anda harus pertimbangkan. Verbal, pesan yang kita sampaikan verbalnya itu, pesannya harus kena dan tepat. Nomor 1, apa? Pesannya harus kena dan tepat secara verbal. Makanya ditulis, dipersiapkan dulu skenario-nya, skripnya, langkah-langkahnya. Vokal, suasana yang Anda sampaikan, vokal yang profesional. Suaranya jelas intonasinya. Jangan berebet, nggak jelas. Tapi kalau verbal, pesan yang kita sampaikan, pesan harus kena dan tepat. Nah, itu vokalnya bagus. Vokal, profesional, suara jelas, intonasinya. Kapan ditekan, kapan pelan, kapan keras, kapan cool, itu Anda yang tahu. Melihat situasi. Visual, bahasa tubuh yang kita sampaikan. Ada body language-nya. Ada pergerakan jangan diem aja seperti Maya. Paketnya utuh terlihat pada waktu Anda presentasi. Makanya hari ini saya dengan konsep ini, saya terlihat walaupun ada tulisannya. Tulisannya ada, verbal, vokal saya ada, dan saya terlihat. Jadi ini cara berkomunikasi saya kepada Anda, wahai manajer. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ada verbal, ada verbalnya ada tulisannya, slide-nya, ada vokalnya, ada badan saya terlihat. Verbal, vokal, visual. Itu yang harus Anda lakukan. Anda pikirkan strateginya. Bagaimana cara berkomunikasi. Nah, bicara mengenai berkomunikasi, saudaraku, sahabat manajer, hambatan dalam berkomunikasi itu yang paling banyak dari internal Anda, bukan dari eksternal. Apa hambatannya yang saya coba amati, saya coba pelajari dari beberapa manajer dulu yang satu tim sama saya
di beberapa perusahaan dan manajer-manajer lain di perusahaan yang lain. Satu, bahasa dan kosakatanya kurang. Nggak pernah baca, sehingga nggak punya bank data, nggak punya vocabulary, penyimpanan kata-kata, kalimat itu kurang karena kurang baca. Kekurangan kepercayaan akan dirinya bahwa wah saya kurang mampu, kurang ini. Kurangnya antusias, kualitas suara yang kurang, hambatan komunikasi. Kurangnya motivasi dan pelatihan, mempunyai persepsi negatif terhadap dirinya, minder, bahwa saya kan hanya lulusan ini, saya kan ini ya. Kurangnya saran dan masukan dari teman-teman, dari anak buah, sehingga perbendaharaannya itu kurang, yang ada di dalam hati, dalam perasaan, dalam otaknya kurang, sehingga nggak bisa dikeluarkan karena kurang, nggak bisa keluar. Keengganan untuk belajar, ini yang paling penting. Enggan untuk belajar, enggan untuk membaca, enggan untuk berguru sama orang, enggan untuk ikut seminar sama orang, ikut pelatihan sama orang. Ini yang menghambat. Kenapa Anda susah berkomunikasi? Anda agak banyak hambatan berkomunikasi. Nah, kalau kita bicara konsep komunikasi, saya ingin memberikan sharing secara dalam lagi. Apa sih komunikasi? Komunikasi itu adalah pesan yang Anda sampaikan kepada orang lain. Jadi komunikasi itu pesan yang Anda sampaikan kepada orang lain. Mereka, orang lain itu, mengerti dan memahami maksud dan tujuan pesan Anda. Jadi kalau komunikasi itu, Anda berkomunikasi, itu menyampaikan pesan kepada orang lain. Orang lain itu harus mengerti, memahami maksud tujuan Anda. Itu komunikasi yang baik. Oleh sebab itu, Anda harus pandai menciptakan situasi komunikasi I am okay, you are okay. Adimas, bagaimana? Apakah sudah oke? Oh ya, Kang Mas Adipati, saya sudah ngerti, sudah oke. Jadi I am okay, you are okay. Nah, I am okay, you are okay itu ada 3 hal evaluasinya. Yang pertama, tidak menimbulkan miskomunikasi. Apa? Yang pertama, tidak menimbulkan miskomunikasi. Yang kedua, tidak menimbulkan keraguan dalam aksinya. Karena sudah I am okay, you are okay. Yang ketiga, kooperatif, sinergi, saling kerjasama. Itu yang terjadi kalau komunikasinya baik. Nah, konsep berkomunikasi itu harus seperti ini. Anda menyampaikan pesan kepada orang lain itu mengerti, paham dari pesan Anda, dan situasinya menjadi I am okay, you are okay. Dampaknya tidak ada yang miskomunikasi, dampaknya tidak menimbulkan keraguan, dampaknya terjadi sinergi yang bagus, menjadi lebih kooperatif untuk mencapai tujuan organisasi. Lakukan itu, wahai manajer, insya Allah akan menjadi manajer yang sukses. Nah, sekali lagi, seperti apa yang saya katakan tadi, komunikasi adalah membangun persepsi. Apa? Komunikasi adalah membangun persepsi. I am okay, you are okay. Adimas, apakah Adimas sudah paham? Oh, sampun Kakak Mas. Dalam sampun mengertos, dalam sampun mengerti 100%, 100% apa yang Kang Mas sampaikan kepada saya. Matur nuwun Kakang Mas. Mari kita bekerja sama untuk nyari fulus Kakang Mas, supaya insentifnya besar. Itu persepsi. I am okay, you are okay. Nah, sahabat manajer, komunikasi bisa dilakukan dengan baik jika Anda sebagai manajer mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan, mempunyai pengalaman, dan kemampuan di dalam pekerjaannya, di bidangnya, di areanya yang Anda tekuni, yang Anda kerjakan setiap hari,
yang Anda senangi setiap hari, yang menjadi hobi Anda. Kalau itu sudah Anda miliki, maka Anda akan memiliki komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi, jika Anda sebagai manajer punya pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan, dan telah menjadi hobi Anda, karena ditekunin, dikerjakan, disenangi, menjadi hobi, tidak menimbulkan beban, Anda akan berkomunikasi dengan baik dan efektif. Insya Allah. Mudah-mudahan begitu. Nah ini summary yang apa yang kita bicarakan tadi, bahwa bauran kepemimpinan adalah sekumpulan elemen untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dalam proses bisnis terdiri dari keterampilan, skill, attitude, sikap perilaku, dan knowledge, pengetahuan. Keterampilan komunikasi sangat mutlak harus dimiliki oleh seorang manajer dalam melakukan kepemimpinan. Keterampilan komunikasi bagi seorang manajer harus mampu menciptakan situasi komunikasi I am okay, you are okay kepada siapapun. Dan manajer dalam berkomunikasi harus mampu secara tertulis, mampu melakukan komunikasi di jaringan media sosial, mampu berkomunikasi dengan konsep menjual, mampu berkomunikasi dengan konsep layaknya negosiasi. Nah, oleh sebab itu, untuk berkomunikasi, caranya, alurnya, agar komunikasinya bagus, pertama, pesan harus tepat, vokal harus jelas, paket harus utuh, body language-nya, gerakan bahasa tubuhnya harus jelas dan terukur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung ke sesi 8A yang akan membicarakan masalah productivity. Insya Allah secepatnya